Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, anak-anak Ustaz, kita kembali berjumpa dalam pelajaran tahsin Al-Quran. Ustaz berharap antum dalam keadaan sehat walafiat dan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran Al-Quran yang sebelumnya kita sudah belajar tentang makhrajul huruf, dan sekarang kita akan melanjutkan ke bacaan panjang yang biasa kita sebut dengan mad, ya. Ketahuilah anak-anak Ustaz bahwasanya secara umum mad itu bisa diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkatan rendah ataupun tingkatan biasa yang kita sebut dengan mad tabi'i, dan yang kedua yang dibaca sedang, yaitu tingkatan yang menengah yang dibaca 4 atau 3 harokat, dan yang ketiga yaitu tingkatan yang paling tinggi yang dibaca 5 dan 6 harokat. Itu secara umum. Adapun nama-nama istilah-istilahnya itu banyak yang insya Allah nanti kita akan pelajari. Yang kita pelajari di sini yaitu yang pertama kali adalah mad tabi'i. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mad tabi'i yang dibaca 2 harokat. Disebut baca 2 harokat yaitu dibaca 2 kali huruf, ya, 2 kali huruf. Kita contohkan seperti A itu dibaca 1 huruf. Ketika dia katakan mad tabi'i, ketika dia bertemu dengan istilah-istilah mad tabi'i, maka akan dibaca 2 harokat menjadi A gitu. Kalau kita istilahkan 2 alif, ya, 2 huruf. Kalau satu huruf kita baca A yang disebut 1 harokat. Namun ketika 2 harokat menjadi 2 dia. Yang satu tadi ditambah 1 menjadi A gitu. Semoga ini dapat dipahami, dan selanjutnya kita akan menuju penjelasan. Baik anak Ustaz, kita akan belajar ya bagaimana rumus mad tabi'i atau yang dibaca panjang 2 harokat. Sengaja Ustaz buat di sini rumusnya supaya antum dapat mengerti nanti. Ini adalah rumus bagaimana nanti panjangnya dibaca panjang 2 harokat. Ini ada garis. Ini yang dimaksud dengan garis ini adalah huruf apapun yang berbaris patah atau yang berbaris atas lalu bertemu dengan alif mati, maka dia dibaca panjang 2 harokat. Kita contohkan ya. Ini simpel aja penjelasannya karena Ustaz sudah merasa antum tuh udah paham. Ini penjelasan sedikit aja. Seperti huruf ba, ya, huruf ba dibaca tidak panjang, ya, sendirian dia ba. Namun apabila bertemu dengan alif, jadi akhirnya seperti ini tulisannya, kan, ba. Ini mati, alifnya mati. Jadi bacanya panjang. Kalau sendirian ba, kalau bertemu dengan alif disambung menjadi ba, ya. Apa syaratnya Ustaz? Syaratnya harus ada fathah dan sesudahnya alif. Ngerti Ustaz? Ustaz jelaskan lagi. Apabila ada fathah, apapun hurufnya itu, apabila ada fathah dan sesudahnya ada alif yang mati, maka dia akan menjadi panjang 2 harokat. Ya, apapun hurufnya, bukan hanya ba, ta umpama. Kalau sendirian dia dibaca ta, namun ketika ada alif menjadi ta gitu, ya. Begitu juga apabila ada huruf za umpama, ditambah alif di depannya menjadi za gitu. Bukan lagi za, tapi dibaca za, ya. Dipanjangkan 2 harokat. Ini rumusnya. Ya. Selanjutnya rumusnya ini dhammah. Apabila dhammah, lalu setelah dhammah itu ada waw mati, maka dipanjangkan 2 harokat juga.
Seperti contohnya umpama tu, ya. Ketika bertemu dengan waw berarti wawnya mati. Jadi menyambung menjadi tu. Dibaca tu, bukan lagi tu, ya, tapi dipanjangkan 2 harokat menjadi tu gitu. Apapun hurufnya, bukan hanya ta, ya. Apapun hurufnya. Bu gitu. Su gitu, ya. Apabila bertemu dengan waw mati dan sebelumnya ada dhammah, maka dibaca dua harokat, ya. Selanjutnya yang berbaris bawah. Apabila ada huruf hijaiyah yang berbaris bawah, lalu setelahnya ada ya mati, maka dipanjangkan juga 2 harokat, ya. Jadi bacaannya umpama kita tulis di sini huruf apa maunya? Dal, ya. Dal dibaca di kalau sendirian. Tapi ketika ada huruf dal ini bertemu dengan ya mati, maka menjadi dipanjangkan dua rakaat. Ini rumus yang untuk dua rakaat. Namun perlu diketahui juga ya, bahwasanya ini hanya rumus secara bacaan. Ada juga tanda-tanda yang dimana apabila tanda itu ada di suatu huruf, maka dia dibaca panjangnya 2 harokat juga. Seperti dhammah terbalik, ya. Dhammah sepertinya kan seperti biasanya kan kita baca tidak panjang. Namun ketika dia terbalik seperti ini, seperti angka 6, maka dia dibaca 2 harokat juga. Ya, ini yang lain dari sini, ya. Juga baris tegak lurus, ya. Baris tegak lurus, ya. Baris tegak lurus ini seperti kadang-kadang ada di tulisan Allah seperti ini. La-nya dipanjangkan, ya, karena ini tanda panjang 2 harokat. Ini hanya tanda-tanda, ya. Dan banyak juga tanda-tanda yang lain, nanti kita akan bahas, ya. Nanti kita akan praktekkan. Ini secara umum saja saya jelaskan. Apabila ada fathah dan setelahnya ada alif mati, maka dibaca panjang 2 harokat. Apabila ada dhammah dan setelahnya ada waw mati, maka dipanjangkan 2 harokat. Setelahnya ada kasroh, apabila setelahnya ada ya mati, maka dipanjangkan juga 2 harokat. Ngerti ya Ustaz? Sekarang kita akan praktek, ya, akan belajar secara lihat Al-Quran. Jadi antum juga buka Al-Qurannya, surat An-Nas, ya, surat yang paling terakhir. Kita akan baca surat An-Nasnya sesuai dengan apa yang kita pelajari tadi, ya, sehingga kita dapat menerapkannya dan juga dapat mengetahui, ya, dari apa-apa saja yang dibaca panjang 2 harokat. Kita baca dengan ta'awuz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan Ustaz baca ayat 1, antum juga lihat ayat 1, ya. Sehingga Ustaz bisa jelaskan nanti kenapa dibaca panjang dan apa setelahnya, ya, apa huruf setelahnya. Qul a'udzu birabbin nas. Coba perhatikan bacaan a'udzu. Ada waw mati di situ? Ada. Setelah waw mati, sebelum waw mati ada huruf yang berharokat dhammah. Seperti yang kita pelajari tadi, bahwa apabila ada dhammah dan setelahnya ada huruf waw mati, maka dipanjangkan 2 harokat. Seperti ini juga. Qul a'udzu. Jadi panjangnya 2 harokat. Bukan a'udzu gitu, ya. Tapi dipanjangkan a'udzu. Kenapa Ustaz? Karena ada waw mati dan sebelumnya baris dhammah, ya, atau baris depan, ya. Itu ayat 1. Sudah kita pelajari itu, ya. Jadi selanjutnya apapun itu hurufnya, apabila ada dhammah dan setelahnya ada waw mati, maka dipanjangkan 2 harokat. Selanjutnya ayat 2, Malikin nas. Di situ tidak ada panjang,
ya, tidak ada seperti yang kita pelajari tadi. Selanjutnya ayat 3. Ilahin nas. Coba perhatikan ayat 3. Ila, la, ada harokat atau baris yang tegak lurus, ya. Itu juga dibaca panjang dua harokat. Jadi ilahin nas. Nah, jadi panjangnya lanya berapa? 2 harokat, ya. Juga nasnya coba lihat baca. Nas, ya. Jadi langsung baca panjang nas, baru sinnya dimatikan. Jangan langsung nas gitu ya. Tapi nas. Kenapa? Karena ada alif dan sebelumnya ada huruf yang berbaris fathah, ya. Ilahin nas. Gitu. Ayat selanjutnya min syarril waswa. Kenapa wanya panjang? Karena ada alif mati dan sebelumnya ada berbaris fathah, ya. Min syarril waswasil khannas. Nanya dipanjangkan 2 harokat karena ada alif mati dan sebelumnya ada berbaris fathah, ya. Khannas gitu. Selanjutnya alladzi, dinya dipanjangkan lagi. Kenapa? Karena ada ya mati dan sebelumnya berbaris bawah, ya. Alladzi. Yuwaswisu, tidak ada panjang. Yuwaswisu fi, dibaca panjang. Kenapa? Karena ya mati, ada ya mati di depannya dan sebelumnya ada kasrah ataupun huruf yang berbaris bawah. Fi sudu, dunya juga dipanjangkan 2 harokat. Kenapa? Karena ada dhammah dan setelahnya ada waw mati, ya. Seperti yang rumus kita tadi, ada waw mati berarti sebelumnya ada dhammah, ya. Sudurin nas, nanya panjang juga. Kenapa? Karena ada alif mati dan sebelumnya ada berbaris atas ataupun fathah, ya. Selanjutnya minal jinnati wan nas. Nasnya dipanjangkan, ya. Nas. Kenapa? Karena ada fathah dan setelahnya ada alif mati, ya. Baik anak Ustaz, itu contoh kecil yang Ustaz kasih, ya. Antum harus bisa menelaah sendiri, mengetahui sendiri bacaan di dalam Al-Quran yang dibaca panjang 2 harokat ketika ada waw mati, ya mati, dan alif, ya, atau tanda-tanda yang tadi yang baris tegak lurus atau dhammah terbalik, ya. Itu semuanya dibaca panjang 2 harokat. Semoga penjelasan Ustadz yang singkat ini dapat dipahami dan antum juga dapat mempraktikannya. Dan selanjutnya kita akan berjumpa dalam bacaan panjang yang dibaca panjang 3 ataupun 4 harokat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.